Ya, pemirsa, kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menjadi misteri, terutama mengenai penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan sendiri. Karena sejauh ini polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun juga indikasi korban pembunuhan, pemirsa. Namun seperti apa kemungkinannya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter forensik kita. Selamat malam, Dr. Budi. Sehat ya, Dok? Insya Allah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita psikolog forensik ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ken. Alhamdulillah, terima kasih Mas Reza. Dan bergabung juga bersama kita ada Kabar Eskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pak Riza, Pak Budi. Baik, terima kasih juga sudah bergabung. Ya, Pak, kita ke Dokter Budi terlebih dahulu. Ya. Dokter Budi, ini kan polisi masih menunggu bagaimana hasil otopsi ya, yang kemudian juga publik mungkin ingin tahu dan ada banyak mungkin yang belum tahu juga soal histopatologi dan juga toksikologi. Ini apa, Dok, yang dicek? Ya, itu salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan seorang mayat ya, atau seorang korban yang dilakukan di kedokteran forensik. Ya, tentunya ada awalnya ada pemeriksaan luar, selanjutnya adalah pemeriksaan dalam. Nah, dalam pemeriksaan dalam itu tentunya akan diambil sampel-sampel ya terkait dengan dugaan atau kemungkinan apa saja. Di antaranya sampel dugaan atau untuk mencari ada tidaknya racun atau zat yang tidak lazim dalam tubuh yang bisa melemahkan orang atau bahkan bisa mematikan. Dan juga dilakukan pengambilan sampel organ-organ untuk melihat mekanisme sistem organ itu, mekanisme matinya seperti apa, cocoknya gimana gitu ya kan. Oke, itu histopatologi dan juga toksikologi Ya, atau apa? histopatologi sifatnya mikroskopis ya Oke. kan. Kalau toksikologi nanti sifatnya untuk mencari zat kaitannya dengan racun atau hal-hal lain yang bisa berdampak buruk pada tubuh seseorang. Oke, Dokter Budi, apa saja sih kemudian yang dilakukan dalam proses otopsi, kemudian uji forensik itu terhadap mayat, di bagian mana kemudian yang menjadi indikasi terkuat mungkin untuk bisa mengungkap penyebab kematian? Seperti yang saya sampaikan, jadi harus satu kesatuan yang dilakukan gitu ya. Jadi dalam satu kesatuan mulai dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam pemeriksaan dalam itu kita lakukan pemeriksaan seluruh tubuh, organ-organ dan juga pengambilan sampel-sampel terkait dengan hal-hal yang mungkin dapat terjadi pada korban ya kan. Dari semua itu udah dapat datanya, nanti akan dianalisis dan diambil kesimpulan sebab matinya apa. Apakah sesuai sebab mati dengan temuannya kan katanya ada lilitan dan segala macam ya, atau ada sebab yang lain. Berapa lama, Dok, proses itu dilakukan untuk sampai menemukan hasilnya atau sampai pada kesimpulan hasil? Itu variatif ya, tergantung kasus dan juga tergantung jumlah pemeriksaan yang kita lakukan ya. Oke. Cuman rata-rata kalau cukup cepat bisa 2 minggu gitu ya kan, tapi juga itu bisa lebih lama daripada itu. Oke, baik. Pak Susno, ini kemarin saya masih ingat betul kita berbincang di sini Pak Susno mengenai potensi atau kemudian kemungkinan penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan. Dengan informasi terbaru dari pihak kepolisian yang Pak Susno juga pasti monitor, seperti apa saat ini Pak Susno melihatnya? Prediksi saya mulai berubah ya. Jadi ada kemungkinan baru lagi karena korban tidak langsung pulang. Itu jam 9 sampai 23 sekian itu berada di rooftop gitu malam hari ya. Membawa ransel, kemudian membawa bungkusan belanjaan. Kemudian di atas itu celingak-celinguk, itu Pak Rizal yang tahu. Kemudian setelah itu dia turun rangselnya ditinggalkan atau tinggal kita nggak tahu. Kemudian belanjaannya juga demikian. Baru dia ke tempat kos. Nah, di tempat kos ada satu pertanyaan saya lagi ya. Melihat mudahnya membuka jendela. Nah, itu perlu direka ulang ya. Bentuk kunci jendela itu bagaimana? Apa betul kunci jendela itu sedemikian gampang dibuka dari luar pakai obeng, dan kemudian dari obengnya itu dari mana didapatnya? Bukan saya mencurigai itu, tapi kan segala kemungkinan ada karena melihat dia ada data baru dia dari rooftop. Tapi bagaimanapun kita malam ini gembira ya, karena kedokteran forensik hadir ya Pak Budi ya. Nanti Pak Budi ini bisa memberikan masukan-masukan bagi kita sehingga akan banyak menjawab semua pertanyaan. Kita gembira gitu karena ini betul-betul ditangani secara forensik sesuai dengan maunya Kapolri dan kebijakan Polri menangani dengan
dengan evidence yang bersifat forensik gitu, yang tidak terbantahkan. Ini bagus gitu ya, ada perkembangan baru ya. Oke, ada perkembangan baru. Mungkin kita bisa membuka kotak Pandora tersebut, Mas Reza. Sepertinya porsinya cukup besar untuk bisa menjelaskan mengenai temuan baru, fakta baru di rooftop aktivitas dari Arya Daru Pangayunan, Mas Reza. Memori kita ini terisi dengan kenangan-kenangan tentang sekian banyak kasus bunuh diri yang dilakukan dengan cara lompat dari tempat tinggi. Itu di Jakarta itu berulang kali. Alhasil ketika kemudian kita menyaksikan rekaman CCTV yang disebutlah almarhum berada di rooftop Kemlu, maka memang mudah bagi kita untuk mengasosiasikan jangan-jangan almarhum pun pada saat itu berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kata lain, adakah kemungkinan tindak tanduk almarhum pada malam itu merupakan bentuk plan, perencanaan dari seseorang yang akan mengakhiri hidupnya. Tetapi bagi saya, ketika kita ingin melacak seberapa jauh kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya, tidak cukup hanya dengan melihat P atau plan saja. Saya membuat singkatannya IPAD. IPAD. Oke. Kalau sebatas meninjau tindak tanduk almarhum di rooftop, itu sekali lagi sebatas plan. Tafsirannya adalah plan. Persoalannya, mari kita cek I-nya terlebih dahulu, yaitu ideas. Pemikiran, pernyataan, perkataan, narasi, ke teman dekat, ke kantor, atau di media sosial, atau berupa surat wasiat. Ada tidak warna kekelaman, narasi-narasi gelap yang disampaikan oleh almarhum sebelum meninggal dunia? Oke. Itu terkait I, ideas. P, sudah kita singgung. Yang ketiga adalah A, action. Faktanya, walaupun konon P, planning, ada tindak tanduk yang mencerminkan seolah-olah almarhum ingin melompat dari tempat tinggi, faktanya almarhum tidak melompat dari tempat tinggi. Oke. Dan ketika almarhum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sangat menyedihkan, dalam kondisi terlilit sedemikian rupa. Berarti A ternyata tidak sinkron dengan P-nya. Oke, action tidak sinkron dengan plan-nya. Dan yang terakhir adalah D. Ini berujung pada meninggalnya almarhum. Pertanyaan, apakah meninggalnya itu merupakan sesuatu yang diniatkan oleh almarhum atau merupakan sebuah kecelakaan yang juga belum bisa kita jawab. Dengan kata lain, hitung-hitungan di atas kertas, kalau IPAD, ideas, plan, action, dan death itu sinkron satu sama lain, maka kita secara terukur bisa menyimpulkan seseorang meninggal akibat bunuh diri. Oke. Tapi andaikan 4 elemen itu tidak sinkron satu sama lain, bahkan mungkin kontradiktif satu sama lain, maka kita punya alasan untuk mengecek ulang, benarkah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Sejauh yang saya simak dari pemberitaan di media, termasuk misalnya bertukar pikiran dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief, dan juga mencoba berkomunikasi dengan Humas Polda Metro Jaya, Mas Adi Ari. Tampaknya kita belum memiliki informasi yang sungguh-sungguh memadai terkait dengan iPad yang saya sebut tadi, sehingga bisa mengerucutkan simpulan kita bahwa almarhum, memang ingin mengakhiri hidupnya. Oke. Mas Reza, tapi kalau kita lihat dari waktunya ya, almarhum ini naik ke rooftop di waktu malam hari sendirian, apa yang bisa kita analisis dari aktivitas itu, Mas Reza? Tafsiran bisa berjuta-juta. Subjektif, ini subjektif ya. Ketika saya juga akan pindah dari Jogja ke Jakarta, saya masih ingat saya berkeliling kota Jogja tengah malam buta. Begitu juga ketika saya akan kembali ke Indonesia setelah studi dari luar, saya menyempatkan diri juga untuk malam-malam berkeliling kota. Apakah saya punya niatan untuk mengakhiri hidup saya? Sama sekali tidak. Ini ada nilai sentimental yang sedang saya coba bangun. Tapi sekali lagi, ini hanya satu dari jutaan tafsiran yang kita bisa bangun. Karena itu, tadi saya katakan, tidak cukup hanya kita tinjau aspek P, tapi tinjau pula I, A, dan D. iPad menjadi sinkron atau tidak. Baik, cukup banyak faktor yang bisa kita dalami lebih lanjut di segmen berikutnya, tentunya termasuk juga hasil otopsi yang sepertinya juga tidak kalah penting untuk memutuskan bagaimana kemudian penyebab dari Arya Daru Pangayunan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop,
selama 1 jam 26 menit 56 detik. Dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak menyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam sudah dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Baik pemirsa, itu kira-kira kemudian perkembangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian soal temuan aktivitas dari almarhum Arya Daru Pangayunan di rooftop kantornya. Pak Susno, terhadap temuan baru ini, aktivitas Arya Daru Pangayunan di rooftop malam hari, naik membawa ada tas dan juga kantong begitu, tapi turun tidak membawa barang tersebut. Kemudian publik juga banyak spekulasi, jangan-jangan ada sesuatu kah atau siapa yang mengambilnya? Melihat di rooftop ya sendiri ya, kita kecil kemungkinan ada kejahatan di rooftop itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa tas itu ditinggal, mengapa tas belanjaan juga ditinggal. Kemudian mengapa dia naik ke situ, apakah hal tersebut menjadi kebiasaan yang bersangkutan sebelum tidur ke atas dulu. Nah, ini yang belum terjawab. Nah, untuk menjawab itu, tadi Pak Riza sudah uraikan PI dan sebagainya. Nah, ini akan terjawab juga saya kira kalau laptop yang bersangkutan terbuka, kemudian HP yang ada itu terbuka. Karena dari HP itu akan terjawab kalau seandainya ada ancaman, kalau seandainya dia mau mengakhiri hidupnya. Karena terbuka juga apa yang disampaikan oleh korban kepada istrinya. Karena istri adalah teman terdekat. Nah, dari pembicaraan, WA, dan sebagainya yang ada di telepon itu akan terungkap ini. Ya. Oke, baik. Mas Reza, mungkin menambahkan analisis soal kita lihat potongan per potongan demi kegiatan yang dilakukan oleh Arya Daru Pangayunan ini, Mas Reza. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Susno terkait dengan, saya membahasakannya sebagai sebuah profiling, mungkin juga otopsi psikologis, bahwa salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menanyai orang dekat. Ya. Dengan asumsi, boleh jadi orang dekatlah yang tahu suasana batin seseorang, persoalan-persoalan hidup seseorang, kekhasan-kekhasan yang ada pada diri seseorang, dan seterusnya, dan seterusnya. Cara ini tidak begitu mudah juga. Kenapa? Karena kecenderungan orang kita begitu tahu misalnya ada sanak saudara kita yang memiliki kondisi khas tertentu, kita akan cenderung tutup kan. Demi menjaga nama baik keluarga kita akan tutup itu. Tetapi yang ingin saya katakan begini, menarik untuk dicari tahu, apa gerangan yang membuat sang istri begitu cemas, begitu risau akan kondisi suaminya pada malam itu, sampai kemudian berulang kali menelpon penjaga kos dan meminta penjaga kos untuk mengecek situasi di dalam kamar. Ini lagi-lagi memang subjektif, tapi saya bayangkan begini, andaikan saya menghubungi istri saya pada jam 21, jam 21 saya perkirakan adalah jam ketika orang sudah mulai masuk ke jam istirahat. Ya. Lalu saya tidak berhasil menghubungi istri saya. Oke lah, saya coba lagi, tidak berhasil juga. Maka sekonyong-konyong atau seketika saya akan membangun pemikiran bahwa istri saya jam 21 dan seterusnya adalah jam ketika dia beristirahat. Dengan asumsi sedemikian rupa, saya akan berikan waktu kepada istri saya untuk istirahat. Besok pagi baru akan saya kontak kembali. Tapi dari sekali lagi pemberitaan yang saya simak, ternyata sang istri digambarkan berulang kali menelpon penjaga kos. Berarti kita bisa tafsirkan malam itu ada perasaan yang berbeda pada diri sang istri terkait dengan kondisi suaminya. Bahkan sampai meminta penjaga kos coba cek ke dalam kamar gitu ya. Nah, sayang beribu sayang, hal ini pun tidak kita peroleh secara terbuka informasinya. Padahal pada segmen sebelumnya sudah saya katakan elemen I atau I yaitu ideas ini menyangkut perbincangan, narasi-narasi yang barangkali sudah dilakukan oleh almarhum dengan orang-orang dekatnya yang boleh jadi memberikan petunjuk tentang apa yang akan dilakukan oleh almarhum berikutnya. Kalau ternyata ideas terwujud dalam berupa perbincangan yang narasinya gelap, maka ya sekali lagi kita punya alasan untuk berspekulasi tentang kemungkinan almarhum mengakhiri hidupnya sendiri.
Sekali lagi ini spekulasi yang harus diuji oleh pihak kepolisian. Oke. Jadi soal kembali lagi ke rooftop nih, Mas Reza, soal adanya tadi barang yang kemudian dibawa pada saat ke rooftop, kemudian turun tidak membawa barang, karena kemudian muncul juga nih di publik gitu kan spekulasi, orang berpikir ada orang yang mengambil barang tersebut, tapi kemudian pada malam hari yang bisa masuk ke kantor Kemenlu kan pasti juga orang-orang yang memiliki akses tertentu pula, Mas Reza. Saya mencoba menyimak pemberitaan tentang kasus ini hari demi hari. Ada satu catatan yang saya ingat betul bahwa seingat saya sejak awal hingga paling tidak hari ini belum pernah sekalipun dari Polda Metro Jaya ataupun Kompolnas mengangkat narasi kurang lebih begini. Kami sedang melacak terduga pelaku. Kami sedang memburu pelaku. Tidak pernah sekalipun saya simak ada narasi semacam itu diangkat oleh pihak kepolisian. Satu poin ini ditambah lagi dengan sekian banyak temuan baru dari Kompolnas memberikan alasan, bukan simpulan, memberikan alasan kepada kita atau paling tidak kepada saya untuk mengecek ulang. Benarkah spekulasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain? Karena narasi tentang itu tidak pernah diangkat sama sekali oleh pihak kepolisian. Padahal yang saya pahami lazimnya begini. Ketika seseorang dinyatakan meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana, polisi selanjutnya akan mengatakan kami saat ini sedang memburu pelaku. Tapi narasi itu tidak pernah ada. Kombinasikan dengan temuan-temuan Kompolnas. Misalnya, kunci berlapis semua dalam kondisi terkunci dari dalam. Plafon sudah dicek, tidak ada tanda-tanda dijebol, dirusak, atau sejenisnya. Jendela utuh tapi ada bekas congkelan dan itu dianggap sebagai congkelan dari penjaga kos. Kemudian juga kunci kemudian dari dalam juga terkunci, Mas Reza. Kunci berlapis dari dalam. Kemudian juga ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari, informasi dari Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas, hanya ditemukan 1 sidik jari. Tetangga sebelah ketika ditanya, adakah kegaduhan? Tetangga di rumah itu mengatakan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Rekaman CCTV yang sudah beredar di publik juga tidak memperlihatkan adanya hal-hal yang mencurigakan. Penjaga kos patroli pun tidak menampakkan gelagat bahwa dia sedang melakukan sebuah perbuatan buruk apapun. Dari semua data itu, maka sekali lagi, ayo kita cek ulang seberapa jauh ketepatan spekulasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Baik. Yang masih tentunya menjadi pertanyaan besar nih dokter soal penyebab kematian dari almarhum begitu. Tapi kalau secara forensik dokter, apakah ada perbedaan yang paling signifikan yang bisa dibaca ketika membedakan korban ini meninggal karena perbuatan seseorang artinya menjadi korban pembunuhan atau kemungkinan lain seperti bunuh diri atau kecelakaan, seperti apa dokter? Baik, artinya kan kita punya pemikiran begini. Bahwa seorang dewasa tidak akan mungkin merelakan nyawanya diambil oleh orang lain dengan sukarela, ya kan? Artinya bila ada seseorang yang ingin mengambil nyawa orang itu, tentunya pada umumnya terjadi perlawanan. Artinya apabila dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, bisa ditemukan adanya luka-luka yang menunjukkan adanya perlawanan. Nah, apakah itu ditemukan pada korban atau tidak, gitu ya kan? Dan lagi, kalau kita bicara tindak pidana pembunuhan, tentunya ada pelaku. Kalau ada pelaku, berarti dia melakukan tindakannya tuh di mana. Kalau melihat berita-berita yang ada, kemungkinan besar terjadinya di kamar kos itu. Kehilangan nyawanya. Kamar kos itu. Artinya hasil pemeriksaan kedokteran forensik terkait dengan perkiraan saat kematian menjadi penting di situ. Misalnya di perkiraan saat kematian sekitar jam sekian sampai jam sekian. Nah, jam sekian sampai jam sekian itu perlu didalami oleh pihak kepolisian apa saja sih yang terdapat informasi yang terjadi di situ, gitu, misalnya dari CCTV, dari keterangan penjaga dan selanjutnya. Nah, itu baru nanti seperti yang Pak Riza bilang, oh ada orang di situ kami sedang mengejar misalnya gitu ya. Ada kesimpulan itu. Tapi kalau memang itu nggak ketemu dan tidak ada hal secara ilmiah yang bisa membuktikan bahwa ada orang lain di situ dan bahwa korban juga misalnya tidak ada tanda-tanda perlawanan dan selanjutnya mungkin ada hal yang lain nih. Misalnya seperti itu ya pikirannya.
Tapi kembali lagi itu semua harus dibuktikan secara ilmiah. Oke, baik. Pak Susno, tadi kalau Mas Reza bilang kan kita kalau mengikuti perjalanannya polisi belum sampai pada narasi adanya kemudian dilakukan oleh orang. Terhadap pelaku. Iya, oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Susno gimana? Karena kan kemarin kita juga sempat berpikir ke arah satu kemungkinan bunuh diri itu ya Pak Susno. Tapi nampaknya ini mulai bergeser, ada tanda-tanda menjadi dugaan korban pembunuhan Pak Susno. Kalau pembunuhan saya belum bisa terlalu menemukan, hanya mengapa dia sampai ke laptop itu saja. Nah, tapi di laptop itu ada hal yang mencurigakan, dia melihat ke bawah dan sebagainya, bolak-balik terus hampir 1,5 jam dia di sana. Apa yang tidak ada orang lain, berarti dia sedang merenung, sedang berpikir gitu kan. Kemudian balik ke tempat kosnya dan barang-barangnya ditinggal. Nah, ini ada apa? Nah, saya sependapat juga dengan yang dikemukakan oleh Dr. Budi ya. Karena apa? CCTV itu bekerja 24 jam. Dan 2 CCTV yang memantau tempat kos itu. Kita dari keterangan Polri tidak ada orang lain selain daripada yang jaga itu, yang bolak-balik. Nah, berarti kemungkinan orang lain yang masuk kan kecil. Kemudian, kalau lewat pelapon juga keterangan Kompolnas itu baik-baik saja gitu, baik pelapon kamar mandi maupun pelapon tengah. Kuncinya sebagaimana Pak Riza katakan, Kompolnas juga jelaskan kuncinya bahkan rangkap 3 gitu. Nah, rangkap 3, jadi hanya jendela yang ada tanda-tanda rusak itu pun karena dicongkel dan waktu mencongkelnya pun itu disorot oleh temannya karena dia hati-hati untuk naik kemudian hari ada sesuatu apa dia punya bukti gitu. Nah, artinya orang lain masuk kemungkinan kecil. Nah, pendapat dokter tadi benar juga. Nyawa tidak boleh diambil orang lain. Kalau nyawa diambil orang lain pasti ada perlawanan. Minimal selimut yang nempel di badannya itu akan lepas gitu karena melawan gitu. Nah, sidik jari orang lain juga tidak ada. Nah, maka untuk menjawab unsur A yang disampaikan oleh Pak Riza tadi, selain teman terdekat, istri juga HP dan laptopnya. Dari situ apa yang dilakukan dia itu pembicaraan lewat komunikasi laptop ataupun komunikasi HP. Itu akan menjawab juga kalau seandainya pihak keluarga tertutup gitu. Oke, Pak Susno, ini kita juga yang menarik selain kemudian korban atau almarhum ini ditemukan dalam kondisi terlakban, ada juga plastik di kepala atau di wajahnya. Nah, Pak Susno melihat soal plastik ini seperti apa? Adakah indikasi ini juga untuk melumpuhkan begitu? Dari lakban dan plastik itu tidak ditemukan sidik jari orang lain. Dan soal lakban kan sudah terjawab dari Humas Polda menjelaskan bahwa itu lakban dibeli di Jogja. Bahkan masih ada yang satu yang tinggal di Jogja, berarti itu miliknya daripada korban gitu. Nah, dari lakban tidak ada. Kalau seandainya di lakban tidak ada sidik jari karena pelaku misalnya kita andaikan ada orang lain masuk yang menghilangkan sidik jarinya, ya mestinya ada tanda-tanda yang tempat keluar masuk daripada pelaku. Nah, keluar masuk ke ruangan itu. Karena kita berasumsi dan tidak mungkin terjadinya kalau seandainya pembunuhan itu di luar kamar, nggak mungkin, itu pasti di dalam kamar. Jadi lakban sudah jelas miliknya si korban, sidik jari di lakban maupun di dalam ruangan itu ataupun di pintu dan lain sebagainya hanyalah sidik jari tunggal milik daripada si korban. Kemudian teriakan tidak ada dan lain sebagainya tidak ada. Tapi apapun juga nanti akan sangat sinkron dugaan-dugaan ini dibuktikan dengan alat bukti forensik berupa hasil otopsi yang resmi dikeluarkan oleh pihak yang melakukan otopsi. Karena tadi kan secara toksikologi akan menjawab minum racun apa tidak, makanan beracun apa tidak, overdosis obat apa tidak, kekurangan oksigen apa bukan. Ini akan terjawab semua itu nanti penyebab kematian dan perkiraan kematiannya jam berapa gitu. Oke, baik Mas Reza, kalau kemudian di kamar kosnya ini kan tidak ditemukan sidik jari lain, berarti hanya sidik jari dari almarhum begitu ya. Tapi Mas Reza pernah juga tidak sih mendalami mungkin ada kasus-kasus bahwa
misalnya ini merupakan korban pembunuhan, kemudian pelakunya bisa menyamarkan sidik jarinya, itu seperti apa Mas Reza? Tapi dijawabnya nanti ya Mas Reza ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana misteri kematian Arya Daru, diplomat muda yang ditemukan tewas dengan cara misterius. Jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya ini telah mengantongi sejumlah barang bukti dan juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi terkait dengan kematian korban. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sudah ada 15 saksi yang penyelidik ambil keterangan, ya, dimulai dari klaster tempat dia ngekos, kemudian klaster tempat dia bekerja, dan klaster orang-orang terakhir yang bertemu dengan korban ADP sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kemudian tim penyelidik juga sudah melakukan pembuktian secara ilmiah, ya, scientific crime investigation, di mana diantaranya telah melakukan otopsi jenazah, kemudian melakukan pemeriksaan pada ahli toksikologi, yaitu mengecek tentang ada racunkah atau pengambilan sampel dalam organ tubuh, ya. Apakah ada nanti di dalam organ tubuhnya ditemukan zat kimia atau hal-hal yang mencurigakan. Kemudian pemeriksaan secara histopatologi, yaitu penyakit dalam. Selanjutnya penyidik juga sudah mengambil sampel sidik jari, ya, dari barang-barang yang ditemukan di TKP dan di sekitar TKP, di mana turut juga pada pengambilan sampel sidik jari tersebut tim Inavis dari Barreskrim Polri. Kemudian pengambilan dan pemeriksaan DNA oleh tim Puslapfor Barreskrim Polri terkait dengan barang-barang yang ditemukan baik yang di dalam TKP, sekitar TKP, dengan tujuan memastikan kemungkinan DNA yang ada di sekitar TKP. Dan terhadap barang-barang elektronik milik korban seperti laptop, handphone, kemudian CCTV, telah dilakukan pemeriksaan secara digital oleh Ditsiber Polda Metro Jaya. Dan kami jelaskan pada saat ini penyelidik sudah mengambil beberapa rekaman dari 20 titik CCTV. Dan dari beberapa titik itu penyelidik mengambil 7 hari sebelum terjadinya ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa di dalam kos-kosan, Mbak. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Dokter Budi, ini tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian cukup banyak kemudian bagaimana langkah-langkah forensik ini bekerja, melakukan otopsi, apa saja kemudian sampel yang diambil termasuk juga sampel sidik jari. Ini bagaimana kemudian prosesnya menyesuaikan dari komponen-komponen tersebut, dokter? Karena berulang kali sepertinya kita juga mendengar polisi masih menunggu hasil otopsi. Sepertinya ini cukup menjadi kunci untuk mengetahui penyebabnya. Ya, karena memang perlu diketahui dulu nih meninggalnya karena apa. Ya kan, sebab mati orang ini karena apa gitu kan, mekanisme matinya karena apa. Misalnya kalau dia mati karena lilitan, biasanya sebab mati karena tertutupnya saluran pernafasan dan mulut, ya, mengakibatkan mati lemas gitu ya kan. Mekanisme mati akibat asfiksia, ya kan. Selanjutnya perkiraan saat kematian antara sekian lama dan sekian jam, ya kan, gitu loh. Saya rasa dengan udah banyaknya hal yang dilakukan oleh kepolisian, tinggal waktu aja ini. Oke, tidak lama lagi ya, Dok, ya, karena tadi kan perkiraannya 2 minggu, kalau 2 minggu sudah 2 minggu ini. 2 minggu dari otopsi maksud saya, kan. Dari otopsi bukan dari hari ini. Dan 2 minggu dari otopsi, ya kan, itu paling cepat, ya, paling cepat, ya kan. Nanti kan ada pemeriksaan toksikologi, ada pemeriksaan histopatologi, ya kan. Histopatologi itu aspek mikroskopis terkait dengan organ-organ, apa sih yang terjadi di organ-organ ini gitu ya kan. Sesuai nggak mekanisme matinya dengan
temuan yang asfiksia lain. atau hal-hal yang lain gitu ya kan oke. gitu loh. Jadi nanti hasil yang akan diterima oleh pihak kepolisian itu bukan langsung kemudian kesimpulannya ini adalah bukan. Korban pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan begitu? Format kedokteran forensik itu lengkap ya, mulai dari identitas pemeriksa, pemohonnya siapa gitu kan, suratnya nomornya berapa gitu ya kan, selanjutnya identitas almarhum siapa yang diperiksa gitu ya kan, selanjutnya hasil pemeriksaannya apa saja, terus masuk termasuk nanti di akhir apa saja yang dilakukan pemeriksaan lanjutannya, misalnya tadi toksikologi, histopatologi ya kan. Dan itu pro justisia, Dok? Pro justisia. Oke, berarti tidak tersebar ke publik kan? Nah, Ya, itu yang harusnya penting. tersebar. Oke. Habis itu baru kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini akan disampaikan bahwa sebab mati akibat apa, ya kan, dengan mekanisme mati apa, perkiraan saat kematian apa, ya kan. Oke. Dan bila memang ada hal-hal tertentu yang meyakinkan dari apa yang didapatkan oleh dokter spesialis forensik, bisa saja ada terdapat persesuaian dengan apa gitu ya kan. Oh, gitu, oke. Dari peristiwa apa begitu ya, Dok ya? Oke. Mas Reza, kembali lagi tadi ke pertanyaan saya mengenai sidik jari. Pernah tidak sih Mas Reza juga mungkin meneliti atau melihat kasus soal kalau misalnya ini menjadi korban pembunuhan ya Mas, spekulasinya. Ini mungkin bisa mengaburkan sidik jari begitu pelakunya? Oh jelas lah, misi kedua dalam setiap aksi kejahatan adalah menghindari proses hukum. Caranya bagaimana? Kelola segala macam resiko yang bisa muncul. Rusak CCTV, pengaruhi para saksi, hilangkan barang bukti, bangun alibi, melarikan diri sejauh-jauhnya, termasuk kemungkinan menggunakan sarung tangan, menggunakan zat-zat kimia apapun itu untuk menghilangkan jejak-jejak si pelaku. Kemungkinan itu ada, tapi tadi saya katakan, kita sepatutnya tidak hanya meninjau pada satu unsur saja, tapi sekian banyak data, sekian banyak informasi itu kita rangkai untuk kemudian membuat kita menjadi lebih terukur dalam membangun spekulasi, termasuk pada akhirnya dalam membangun simpulan definitif tentang penyebab kematian seseorang. Oke, baik. Jadi kemungkinan itu juga tetap ada dan harus juga tetap didalami. Walaupun kalau kita padukan hal ihwal diskusi tentang penghilangan sidik jari ini dengan sekian banyak temuan Kompolnas, sepertinya tidak begitu sinkron juga. Kalau sekali lagi, kalau kita langsung simpulkan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, kalau kemudian pelaku ini menggunakan sarung tangan itu dengan mudah menghilangkan sidik jarinya kah, Mas Reza? Saya tidak tahu. Itu? Saya tidak tahu tentang hal itu. Ada ilmu sendiri yang bicara tentang sidik jari. Oke. Saya lupa. Kolega saya di Poltekip, Pemasyarakatan Kumham, ada ahli tentang sidik jari. Itu bukan ranah psikologi forensik. Oke, baik. Pak Susno mungkin bisa melengkapi jawaban mengenai ini, pertanyaan mengenai sidik jari, kemungkinan pelaku mengaburkan sidik jarinya dan ternyata itu juga menjadi hal yang biasa dilakukan dan justru memang harus dilakukan oleh pelaku ya, kalau kemudian melakukan tindakan pembunuhan, Pak Susno. Ya, sependapat ya Pak Riza, setiap pelaku berupaya untuk menghindar ya, dengan segala cara yang tadi sudah disebutkan. Kembali kepada case ini, kasus yang kita bicarakan ini, kita bertanya kalau ada orang yang masuk ke situ, melakukannya di dalam kamar, timbul pertanyaan keluarnya lewat mana gitu. Itu yang perlu dicek. Nah, keluarnya lewat mana? Ternyata keluarnya kemudian saat keluar pasti terpantau lewat CCTV. Tadi pihak Humas Polda telah mengatakan seminggu sebelum kejadian dan beberapa jam setelah kejadian CCTV itu rekamannya udah diambil gitu dari 2 CCTV itu. Ternyata tidak ada gitu yang keluar masuk lewat jendela, lewat pintu selain yang bersangkutan. Nah, berarti sudah gagal suatu teori mengatakan ada orang yang masuk ke dalam itu gitu. Maka Polri tidak mungkin penyidik akan fokus kepada orang yang berada di dalam. Tinggal nanti kalau ada pembunuhan atau pihak lain yang ingin menghilangkan jiwanya si korban, itu berarti tidak dari jarak dekat. Mungkin dengan cara mengirim makanan yang beracun. Nah, maka itu akan dijawab oleh forensik gitu kan, otopsi. Mungkin dia saat berada di rooftop gitu dikasih minuman beracun atau makanan beracun. Maka akan terjawab juga daripada pemeriksaan dalam.
Nah, mungkin dia kelebihan obat, itu overdosis, maka hasil otopsi yang akan menjawab itu. Tetapi kalau orang secara fisik masuk ke dalam itu kemungkinannya sudah kecil. Saya yakin Polri tidak fokus ke sana, fokus kepada hal-hal lain gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Mas Reza, kalau melihat kemudian lewat perkembangan yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, menurut Mas Reza ada lagikah poin atau komponen lain yang masih perlu untuk didalami untuk kemudian kita bisa membuka kotak Pandora soal kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan ini? Saya ingin mendalami kenapa Humas Polda Metro Jaya tidak menggunakan kata penyidik, tapi penyelidik. Oke, itu meaningful sekali. Jadi saya ya, Mas pahami Reza? memang tidak ada pidana kalau yang digunakan kata penyelidik. Tidak ada pidana. Oke, satu hal. Ini hitung-hitungan saya ya, pengalaman saya terbatas membantu teman-teman di kepolisian. Tapi dari pengalaman terbatas itu akhirnya saya bikin teori nih, teori main-main lah. Bahwa untuk suatu kasus yang terlanjur viral di publik dan divonis oleh netizen sebagai pidana, tapi kemudian temuan polisi bukan pidana, polisi akan secara cermat menghitung waktu kapan momentum yang paling pas bagi kita untuk menyampaikan temuan yang bukan pidana ini kepada publik. Kenapa isunya bergeser bukan lagi pada pengungkapan kasus tapi pada pengkomunikasian ke publik? Karena kalau ternyata ada perbedaan yang tajam antara temuan polisi dengan penghakiman oleh netizen, polisi bisa jadi bulan-bulanan. Dicaci maki, dikatakan tidak objektif, tidak transparan, tidak saintifik, melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri dalam kurung obstruction of justice, menutup-nutupi pihak dari lembaga lain, dan berbagai macam teori-teori yang negatif lainnya. Nah, untuk mencegah agar kemudian penyampaian kepada publik itu tidak berefek kontraproduktif bagi polisi, maka perkiraan saya, polisi saat ini sedang mencicil informasi kepada kita semua. Barangkali, lagi-lagi ya, ini hanya interpretasi subjektif, barangkali polisi sedang menyiapkan kita semua untuk kalau simpulan nantinya adalah ternyata bukan tindak pidana. Oke, Pak Susno, demikiankah polisi menunggu momentum? Ini fokusnya tidak lagi ke pengungkapan kasus, tapi kemudian pemberian informasi kepada publik. Iya, karena apa? Membalikkan opini yang sudah terbentuk, ya itu betapa susahnya gitu ya. Nah, harus detail, misalnya lakbannya sudah ketemu, asalnya dari mana, kemudian si korban naik ke lantai 12, di situ dia celingak-celinguk, kemudian meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah, itu semua kemudian menjelaskan bahwa misalnya pintunya terkunci semua, yang rusak hanya jendela, itu pun karena disengaja dicungkil. Kemudian CCTV tidak menangkap orang lain yang keluar masuk di situ. Kemudian pelapornya baik semua. Nah, ini kan sudah mulai kan opini-opini itu terbentuk gitu. Tinggal nanti saya sependapat dengan Pak Reza, sangat penting orang terdekatnya diperiksa gitu. Orang terdekatnya diperiksa dan memberikan jawaban yang terbaik. Dan saya yakin sudah. Tetapi mungkin tidak dipublikasi. Bagaimana pemeriksaan keluarga, bagaimana keterangan istri, mengapa sampai resah benar malam itu, sampai pokoknya harus dilihat gitu. Apa pembicaraan terakhir? Nah, apakah ada something gitu dalam pembicaraan? Nah, itu mungkin tidak dipublikasi. Oke, baik dokter. Ini nanti dalam kesimpulan forensik yang juga akan diterima oleh pihak kepolisian, itu nanti juga akan tertuliskah ini kematiannya wajar atau kematiannya tidak wajar? Bagaimana, Dok? Kalau ini udah jelas kematiannya tidak wajar. Ya, tinggal masuk kategori mana tidak wajarnya, pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Nanti ada kemudian penjelasan mengenai ini kemudian itu nanti kalau untuk lebih mendekati manner of kategori death, itu kan mana? manner of death ya, manner of death atau cara mati itu utamanya ada pada kepolisian untuk menentukan berdasarkan semua hasil yang sudah didapatkan. Tentunya kami dari kedokteran forensik bisa membantu, ya kan, untuk mengungkapkan terkait dengan ada tidaknya persesuaian dengan suatu cara kematian gitu ya. Oke, jadi membantu untuk kemudian ini ada persesuaian atau tidak, tapi yang menyimpulkan nanti kembali lagi kepada pihak kepolisian. Betul. Oke, baik, artinya kita harusnya tidak lama lagi menunggu polisi kemudian menyampaikan kepada publik ya Mas Reza, bukan lagi kemudian mengungkap kasus karena sepertinya sudah come to an end, begitu Mas Reza? Ya, tentu ada 4 pihak yang harus dipertimbangkan ketika menginformasikan penanganan suatu kasus. Pertama, perasaan
keluarga atau teman-teman sekantor. Yang kedua, kohesivitas kepolisian juga harus dijaga agar kemudian tidak muncul faksi-faksi yang berbeda, memberikan informasi-informasi yang tidak sinkron satu sama lain dari dalam. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat tetap percaya pada institusi kepolisian dan pulihnya rasa aman. Oke. Plus yang keempat, ya apalagi kalau bukan netizen, tetap bisa membangun narasi-narasi yang positif, yang tidak terlalu cepat menghakimi atau menyimpulkan suatu kasus. Oke, malam hari ini kita semua tentunya belajar mengenai banyak hal dari kasus ini. Kita tunggu nanti polisi yang akan membuka kotak Pandora dari misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Dr. Budi, Mas Reza, dan juga Pak Susno. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.